mengubah diri dari materi menjadi energi, maka kita menjadi terhubung. Dalam dimensi materi, semua materi itu terpisah. Tapi begitu kita memasuki dimensi energi, maka kita menjadi terhubung. Pasti semua orang ingin bahagia, bukan? Dan semua orang yang ingin bahagia pasti belum bahagia, bukan? Gara-gara saya punya mobil mogok-mogokan itulah saya pernah punya bengkel, usaha bengkel, dan maju luar biasa. Dan saya tidak mungkin punya usaha bengkel kalau saya tidak pernah melewati jalan itu. Rupanya Allah punya rencana hebat buat saya. Saya tidak beri kemampuan membeli mobil baru, mobilnya bekas terus, bekas orang pada saat itu. Ternyata Allah punya rencana yang hebat buat saya. Saya disuruh punya usaha bengkel. Jadi kalau yang sekarang nih rumah tangganya berantem terus, berbaik sangka aja. Siapa tahu sedang dipersiapkan Allah untuk menjadi konsultan rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semuanya selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kesejahteraan, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Orang-orang yang berkesadaran, kemanapun dia pergi, kehadirannya itu pasti dirindukan oleh semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena orang yang berkesadaran di dalamnya sudah menjadi energi, sudah menjadi vibrasi. Karena begitu kita mengubah diri dari materi menjadi energi, maka kita menjadi terhubung. Dalam dimensi materi, semua materi itu terpisah. Tapi begitu kita memasuki dimensi energi, maka kita menjadi terhubung. Terutama yang terhubung adalah rasa kita. Sehingga kita itu diberi kecerdasan untuk bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Sehingga dari situlah muncul yang namanya kepedulian. Itulah ciri orang yang sudah menjadi sumber cinta, sumber sukacita. Semoga kita bisa menjadi seperti itu. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan. Dia dekat bersama kita, selalu membersamai kita. Bahkan sekarang pun kita bersama Dia. Saking pedulinya Allah kepada kita itu, sampai Allah itu gak pernah tidur. Ngantuk saja Allah itu gak pernah. Jadi Allah itu selalu waspada, memenuhi kebutuhan seluruh makhluknya. Kita sering baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang senantiasa berdiri tegak, berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. La ta'khuduhu sinnatu wala naum. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Coba. Ketika kita tidur, mata tidur. Telinga tidur. Mulut tidur. Seluruh anggota tubuh kita tidur. Hanya satu yang gak ikut tidur. Nafas. Jadi siapa nafas itu? Bukannya itu yang disebut dengan la ta'khuduhu sinnatu wala naum. Kita belajar agama tuh udah kejauhan. Yang asli dianggap asing, yang palsu dibela habis-habisan. Kalau ada orang cerita Allah menurut pikirannya dianggap benar, yang nyata dalam diri kita mewujud sebagai sang hidup pada diri kita. Nafas kita sendiri tidak kita sadari. Ada sahabat kita WA sama saya. Ayah, alhamdulillah rumah saya sudah diambil sama bank. Ya saya bilang syukurlah. Lepaskan saja. Kan bank tidak ngambil napasmu toh? Nah kalau bank ngambil napasmu, saya yang akan turun. Tapi kalau bank cuma ngambil hartamu karena ada urusan, udah nggak usah dipikirkan. Saya pastikan, kamu sekarang masih bernapas? Masih ya. Ya udah. Orang bisa beli rumah sakit, tapi tidak akan bisa beli nafas. Nah, yang jadi masalah kita adalah sang hidup masih bersama kita, Dia yang tak terbatas masih bersama kita. Kehilangan harta di luar itu dianggap sebagai akhir dari segalanya. Padahal sepanjang kita masih bernafas, tenang aja. Kan masih hidup. Sepanjang kita masih hidup, percaya. Berarti Allah akan menggunakan kita sebagai kepanjangan tangannya. Berarti Allah masih membutuhkan kita dalam kehidupan ini. Itu saja. Masih bernapas gak sekarang? Ya alhamdulillah. Tidak ada harta yang lebih tinggi daripada nafas. Coba kalau napas kita ikut tidur gimana tuh? 5 menit aja ikut tidur. Udah gak ada di sini lagi. Apa yang disebut milik kita itu gak ada lagi. Karena kita diakui ketika mengatakan ini milik saya, ini punya saya, ketika napas masih ada pada diri saya. Paham? Oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini sang hidup masih mengamanahkan kehidupan kepada kita. Yuk kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti biasa, ini karena ditanya sebetulnya saya itu oleh tim, ayah, kajian besok judulnya apa? Ya udah, saya mikir sebentar, ya keluarnya ini. Ya, keluarnya ini. Jadi hari ini kajian kita kebahagiaan bukanlah imbalan dari kebajikan.
Agak berat mungkin ya judul ini, tapi kita akan coba pelan-pelan masuk ke dalam sehingga kita dapat intisari dari judul ini. Dan saya selalu percaya kalau kita bicara ini di sini saat ini bersama orang-orang yang dihadirkan di sini, saya percaya bahwa apa yang dibicarakan ini pasti yang kita butuhkan. Pasti itu. Tidak bisa disangkal, itu sudah hukum alam. Jadi kebahagiaan bukanlah imbalan dari kebajikan. Nah, apa sesungguhnya pesan semesta dari judul ini? Pasti semua orang ingin bahagia, bukan? Dan semua orang yang ingin bahagia pasti belum bahagia, bukan? Ngerti? Coba acungkan tangan siapa yang ingin bahagia, acungkan tangan. Semua yang acungkan tangan itu belum bahagia. Ya baru ingin kan? Nah pertanyaannya dari saya, terus kapan mau bahagianya? Itu masalah kita. Bahagia itu jadi angan-angan. Seakan-akan bahagia itu besok, lusa. Karena otak kita ini sudah rusak dari kecil. Kalau saya punya rumah bagus, pasti saya bahagia. Jadi untuk bahagia itu harus nunggu rumahnya bagus. Kan ada pertanyaan tuh, bagaimana kalau sampai mati rumahnya gak bagus-bagus? Berarti kan dia mati dalam keadaan tidak bahagia. Makanya kalau ditanya itu, mikir dulu. Nah karena kita ini selama ini jadi orang lain, tidak menjadi diri sendiri. Nah oleh karena itu semoga kajian ini akan membuat kita menjadi sadar. Untuk menjadi pembahagia, pembahagia itu berarti orang-orang yang bisa menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain. Ternyata harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan. Saya tanya sekarang, awas jangan kejebak lagi. Siapa yang mau menjadi pembahagia? Acungkan tangan. Acungkan tangan. Ini baru bagus nih ya. Berarti orang yang acungkan tangan ini para pemberani. Orang-orang yang ingin menjadi pembahagia. Nah ada pertanyaan yang kedua nih dari saya. Untuk yang acung tangan tadi. Siap gak melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan? Bagus. Jadi jangan bermimpi kita bisa memperbaiki mobil orang kalau kita belum pernah punya pengalaman memperbaiki mobil sendiri yang mogok-mogokan. Saya pernah merasakan tuh sama istri saya, sama keluarga. Sudah gagah mau piknik, pokoknya segala dibawa, kasur, timbal, segala macam. Baru jalan sebentar, mogok mobilnya. Jadi saya pernah berada pada posisi beli mobil itu ya mogok-mogokan. Tapi karena saya berbaik sangka kepada Allah, saya yakin Allah punya maksud dengan saya. Ternyata saya disuruh supaya saya kreatif sehingga saya bisa memperbaiki mobil. Gara-gara saya punya mobil mogok-mogokan itulah saya pernah punya bengkel, usaha bengkel dan maju luar biasa.
Dan saya tidak mungkin punya usaha bengkel kalau saya tidak pernah melewati jalan itu. Rupanya Allah punya rencana hebat buat saya. Saya tidak beri kemampuan membeli mobil baru, mobilnya bekas terus, bekas orang pada saat itu. Ternyata Allah punya rencana yang hebat buat saya. Saya disuruh punya usaha bengkel. Jadi kalau yang sekarang nih rumah tangganya berantem terus, berbaik sangka aja. Siapa tahu sedang dipersiapkan Allah untuk menjadi konsultan rumah tangga. Kalau berantemnya berakhir, maksud saya. Tapi bukan berakhir di pengadilan. Berakhir di rumah dengan kesadaran. Sehingga konflik itu disadari. Oh, ternyata sumber konfliknya bukan di pasangan saya, tapi sumber konfliknya adalah di diri saya. Masing-masing mengubah dirinya sehingga semua konflik itu diredam dan kemudian bisa memasuki fase kehidupan baru. Nah, ketika sudah sampai di situ kan ditanya tuh sama orang yang sedang konflik, kok kamu bisa begitu? Rumah tangganya sekian puluh tahun semakin bahagia gitu. Oh, saya pernah punya pengalaman. Dulu begini, cuman kami belajar dari penderitaan itu. Dan kami keluar dari situ. Dan kami menemukan mutiaranya. Ternyata berumah tangga tujuan utamanya adalah latihan menerima dan menghargai perbedaan. Saya tidak memaksakan pasangan saya harus seperti yang saya mau. Tapi saya paksakan diri saya untuk bisa menerima pasangan saya apa adanya. Setelah itu kedamaian datang kepada kami. Oh, jadi konsultan. Jadi tidak ada yang buruk dalam kehidupan ini. Tidak ada yang buruk. Yang buruk itu pikiran kita. Penilaian pikiran kita. Semua baik-baik saja kalau kita bisa menerima pesan-pesan semesta lewat semua peristiwa yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Paham? Jadi untuk menjadi pembahagia ternyata harus melewati jalan-jalan ketidakbahagiaan. Gak mungkin saya bisa cerita di sini, ya, bisa menjadi pembicara seperti ini kalau saya juga tidak punya pengalaman dan saya juga melewati jalan-jalan itu. Udah kenyang dengan jalan itu. Tetapi tidak ada yang buruk. Ternyata semua jalan itu adalah jalan saya. Yang tidak bisa dilewati hanya oleh saya sendiri. Makanya jangan meniru-niru jalan orang lain. Ya jalan orang lain buat orang lain. Karena setiap kita itu sudah disediakan jalan sendiri. Itu jalan terbaik yang disediakan semesta buat kita. Saya mau nanya, jujur ya. Pernah ada nggak siang-siang gini menyalakan lampu? Ada? Di luar tuh terang. Sudah terang, nyalakan lampu. Ada nggak? Paling juga dianggap ada masalah ini orang kayaknya. Siang-siang matahari terang menyalakan lampu. Karena lampu itu tidak dibutuhkan dalam terang. Lampu itu dibutuhkan keberadaannya ketika ada kegelapan. Sekarang saya mau nanya lagi. Ini banyak pertanyaan nih hari ini. Gak tahu, pokoknya saya hari ini pengen nanya aja. Siapa yang ingin jadi sumber cahaya? Acungkan tangan. Sedikit ya. Jadi sumber cahaya gak mau?
Sumber cahaya itu tidak akan pernah ditempatkan di tempat yang bercahaya. Siap nggak? Makanya begitu kalian ingin hijrah dari kegelapan kepada cahaya, ingin mengubah kehidupan, nggak gratis. Kiri kanan pasti banyak yang negatif. Kalau kita menghadirkan kegelapan dalam kegelapan, kegelapan itu tidak akan pernah melawan kita. Tapi kalau kita menghadirkan cahaya dalam kegelapan, pasti ada perlawanan. Ternyata ingin jadi orang baik itu tidak gratis. Akan dihadirkan orang-orang yang tidak baik untuk menguji tekad kita. Apa sungguh-sungguh kita ingin menjadi orang baik. Jadi begitu kita bertekad untuk menjadi sumber cahaya, maka kita akan ditempatkan di tempat kegelapan. Dan semua lampu dikelilingi oleh kegelapan. Karena memang lampu dibutuhkan di tempat gelap. Tempat terang tidak perlu lampu. Paham? Jadi siap jadi sumber cahaya? Siap diselimuti oleh kegelapan? Takdirnya sumber cahaya pasti akan diselimuti oleh kegelapan. Tidak ada nabi dan rasul yang perjuangannya mudah. Begitu mereka itu membawa ajaran terang, pencerahan, sumber cahaya, pasti ada perlawanan. Dan tidak ada nabi dan rasul yang dilahirkan di tempat terang. Mereka semua diutus oleh semesta di tempat yang penuh dengan kegelapan. Jadi hukum alamnya sederhana. Kalau kita ingin menjadi sumber cahaya, siap-siap dikelilingi oleh kegelapan. Lalu ada pertanyaan, mengapa saya diselimuti kegelapan? Pertanyaan itu dijawab sederhana. Kegelapan itu dihadirkan untuk tahu berapa kuat intensitas cahaya kita. Makanya kalau kita beli lampu kan ada tulisannya itu. Tulisannya itu 40 watt, 60 watt, 80 watt. Nah watt itu bahasa fisika, nama orang fisika. Jadi watt itu artinya joule per detik. Satuan energi itu joule. Jadi kalau lampu 40 watt artinya dalam 1 detik lampu itu perlu energi 40 joule. Kalau lampu 80 watt sama 1 detik. Dalam 1 detik perlu energi 80 joule. Semakin besar wattnya semakin besar energi listrik yang dibutuhkan. Tetapi semakin besar intensitas cahaya yang dipancarkan. Jadi jangan sok-sokan ya. Baru 5 watt. Tiba-tiba ingin menerangi alam semesta. Ini kan banyak yang lucu ya. Dirinya sendiri masih gelap, sok-sokan ingin menjadi penerang bagi alam semesta. Alam semesta yang luas ini sebetulnya aslinya adalah gelap. Matahari yang menyinari alam semesta ini, matahari itu tidak bisa menyinari seluruh alam semesta yang gelap. Matahari itu hanya bisa menyinari bumi kita. Matahari saja besarnya itu 1.000.000 kali bumi kita. Jadi kalau bumi kita ini ya dilipat gandakan ya, bumi kita ini ya akan menjadi matahari kalau sudah 1.000.000 kali. Jadi bumi kita ini hanya 1/1.000.000 dari matahari. Nah matahari yang 1.000.000 kali dari bumi itu pun cahayanya baru cukup buat bumi. Tidak cukup menerangi seluruh alam semesta yang tanpa batas. Makanya disitulah pentingnya kita ilmu tahu diri. Jadi kalau masih buta jangan di depan.
Tidak ada di perempatan itu pengemis yang buta di depan, gak ada. Yang buta ya di belakang, yang meleknya di depan. Betul nggak? Ada nggak pengemis buta dua-duanya? Gak ada. Ada nggak pengemis yang butanya di depan, yang meleknya di belakang? Gak ada. Yang ada itu yang meleknya di depan, yang butanya di belakang. Itu pelajaran. Kalau masih buta, di belakang. Ini buta di depan. Sok-sok ngatur lagi. Kalau ingin bahagia gini loh caranya. Padahal dia sendiri belum bahagia. Masih ada konflik dengan dirinya sendiri. Bagaimana bisa menjadi pembahagia? Sekali lagi pertanyaan saya. Mau jadi lampu? Mau jadi sumber cahaya? Oke. Bersiap-siaplah dikelilingi oleh kegelapan. Nih saya kasih tahu. Begitu kalian bertekad saya ingin jadi orang sabar, bersiap-siaplah dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sabar. Saya ingin jadi orang baik, bersiap-siaplah akan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak baik. Ternyata mereka-mereka itulah sesungguhnya sarana untuk mengantarkan hajat dan niat kita. Jadi jangan bermimpi jadi orang baik kalau baru baik sama orang yang baik sama kita. Jangan bermimpi jadi orang sabar kalau kita baru sabar sama orang yang sudah sabar kepada kita. Itu semua ilusi. Paham? Pelan-pelan nih ngajinya. Seperti biasa, ini masih 5 km per jam. Belum naik nih, belum naik. Biasa pemanasan dulu. Karena apa? Otak manusia itu perlu warming up. Jadi manusia itu perlu ada pemanasan dulu tuh otaknya. Makanya ini masih pemanasan tuh. Belum masuk pada inti pembicaraan kita. Udah mulai hangat sekarang? Nah, makanya ngaji dengan saya syaratnya cuma satu, mikir. Ya, mikir. Karena ngaji ini meniti ke dalam, bukan meniti keluar. Ngaji ini bukan menghujat orang, bukan menilai orang, bukan merendahkan orang. Tetapi kita sedang membenahi diri kita ke dalam. Ngaji ini murni sedang belajar meniti ke dalam diri supaya kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Karena masalah besar kita bukan orang lain. Masalah besar diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi tujuan terang itu adalah untuk berada dalam kegelapan. Paham ya? Begitu ada lampu yang mati, pasti kita akan merasa gelap, bukan? Pasti akan beli lampu supaya terang. Jadi tujuan terang itu jelas. Bukan untuk dihadirkan di tempat terang. Tujuan terang adalah dihadirkan di tempat gelap. Nih saya kasih tahu, ada yang ngeluh sama saya. Ayah, kenapa ya? Selama hidup ini saya kok jadi tulang punggung. Orang tua saya, tanggungan saya. Saudara-saudara saya, tanggungan saya. Bahkan tetangga-tetangga yang tidak mampu kalau ada kesulitan pasti ke saya. Harusnya bahagia. Berarti Anda sedang dipersiapkan jadi lampu. Kalau kita percaya kepada Allah. Dan kita bisa menerima semua itu apa adanya. Maka Allah akan bilang, urusan kebutuhan dan tanggungan semua yang menjadi tanggung jawabmu, itu urusanku. Yang penting kamu yakin saja kepadaku. Tapi kita sering tidak yakin.
Karena ada masalah, ada konflik kita dengan diri kita sendiri. Betul? Itulah pikiran. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin terang, bersiaplah dikelilingi oleh kegelapan. Paham ya? Oke. Nah kan judulnya, kebahagiaan itu bukanlah imbalan dari melakukan kebajikan. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu pada dasarnya adalah kebajikan. Atau kebajikan itu sendiri sebutnya adalah kebahagiaan. Jadi tidak seri. Tetapi itu sudah simultan, sudah ada secara bersama-sama. Oleh karena itu, saya meminjam kata-kata cerdas dari seorang yang sangat hebat, namanya Warren Buffett. Dia adalah pengusaha Amerika yang sangat terkenal. Dia mengatakan kalau ingin bahagia cukup memiliki 4 kata saja. Kata yang pertama, do. Kata yang kedua, what. Kata yang ketiga, you. Kata yang keempat, love. Jadi bahagia itu terletak pada 4 kata saja katanya. Do, what, you, love. Artinya, lakukan apa yang kamu suka. Apa? Lakukan apa yang kamu suka. Nah ini sudah saya jelaskan ya di kajian sebelumnya. Ya, melakukan yang disukai saja tidak cukup ternyata. Apakah yang disukai dibutuhkan oleh semesta atau tidak? Apa yang disukai itu memberikan feedback kepada kita sehingga melakukan yang disukai itu menjadi pekerjaan bagi kita? Apakah melakukan yang disukai itu bisa menjadi profesi bagi kita? Kan itu masalahnya. Yang saya maksud adalah do what you love dalam konteks passionnya ada, missionnya ada, kemudian vocationnya ada, kemudian professionnya ada. Kita melakukan yang kita sukai dan ternyata yang kita sukai dibutuhkan banyak orang. Bagus. Ternyata yang kita sukai membuat kita punya pekerjaan. Bagus. Karena ada feedback di situ. Ada hadiah yang kita raih. Melakukan yang kita sukai ternyata membuat kita menjadi ahli di bidang yang kita sukai.